alamin ila sama'id dunya kama sabata an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu sepertiga malam terakhir itu adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke dunia, sebagaimana yang telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila sama'id dunya. Turunnya Rabb kita kepada langit dunia pada setiap malam, ya, pada setiap malam, hina yadfasu rusul lail akhir, ya, tatkala malam tersebut tersisa sepertiganya. Yaqul, maka Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah, barang siapa yang memohon dan meminta kepadaku maka aku akan memberikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirah, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya. Ya, dan tentunya turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, kita tidak boleh menyamakan seperti turunnya makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia itu sesuai dengan yang layak bagi Allah. Ya, jangan kita membayangkan dan lain sebagainya. Cukup kita mengimani Allah turun ke langit dunia, ya, turun secara hakikat, maka kita imani secara seperti itu. Adapun hakikatnya bagaimana turunnya Allah, kita tidak tahu. Kita hanya dikhabarkan. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Saya dari kulli 'abdin nasihin bi nafsi ay yahrisa 'ala ay yakuna lahu haddun min salatil lail. Maka hendaklah bagi setiap muslim, ya, untuk dia menjadi penasehat bagi dirinya, yaitu dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan salat malam. Yakunu lahu haddun min salatil lail, hendaklah dia memiliki saham, ya, memiliki saham untuk salat malam, walau bi raka'atin qalilah, walaupun dengan satu rakaat saja. Ya, misalnya kita bangun 10 menit lagi mau azan subuh, maka cepat berwudu langsung kita salat satu rakaat. Atau mungkin kita di siang harinya terlalu lelah. Ini kalau saya tidur, saya khawatir terlelap, sudah sebelum tidur kita lakukan salat zikir. Ya, barang-barang 3 rakaat, kemudian kita tidur. Ya, makanya coba, walau bi raka'atin qalilah, ya, walaupun satu rakaat yang singkat, ringkas. Karena Utsman bin Affan, beliau pernah salat witir satu rakaat itu 30 juz. 30 satu rakaat. Hah? Percaya itu enggak? Harus percaya. Karena enggak mungkin, mana mungkin satu malam sampai 30 juz. Ya, kalau kita ya, karena kita habis sholat isya, waduh, tidur lah, makan mie dulu lah, makan. Jam 12 malam baru pulang ke rumah. Habis itu jam 8 pagi baru bangun. Ya, lewat sholat itu. Ya, jadi Utsman bin Affan beliau pernah sholat witir satu rakaat membaca 30 juz. Ya, dan ini bukan hal yang mustahil. Ya, kalau kita membanding dengan waktu kita, mungkin karena keberkahan semakin merosot. Ya, keberkahan semakin merosot. Waktu kita terasa memang masih 24 jam, tapi keberkahannya sudah tidak ada lagi. Maka jangan heran, ya, orang yang pernah hidup di tahun 80-an dan dia sampai sekarang dia masih hidup, dia akan mengatakan, cepat kali lulus, padahal baru kali Pak. Ya kan sering. Ya, itu sering. Makanya Rasulullah pernah beliau sholat malam dalam satu rakaat membaca hampir 6 juz. Di setiap ayat yang melewati ayat tentang rahmat, cerita tentang surga, beliau memohon surga. Ketika beliau melewati tentang azab, beliau memohon perlindungan daripada azab. Setiap beliau melewati ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Ya, rukuknya beliau hampir sama dengan berdirinya. Sujudnya beliau hampir sama dengan rukuknya. Kira-kira kapan itu selesai? Kita kalau sholat di 10 terakhir itu paling 5 juz.
Ya, kalau 5 juz itu kita beli jam 10. 5 juz baru sempat kita baca, sudah sahur. Keberkahan waktu yang sudah tidak ada. Dan ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya, la taqum sa'ah hatta yataqarrabus zaman. Ya, hatta yataqarrabus zaman. Tidak akan tegaknya hari kiamat sampai waktu itu terasa dekat. Ya, wa takunu sana kasyahr, dan 1 tahun itu ibarat sebulan. Wa takunu syahr kal jum'ah, dan sebulan itu ibarat 1 pekan. Wal jum'ah kal yawm, dan sepekan itu ibarat 1 hari. Wa takunu yawm kahtiraqis sabah, seperti terbakarnya daun yang kering. Kan cepat sekali daun yang kering terbakar, ya kan, cepat. Artinya keberkahan waktu kita sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sini beliau menyebutkan walau bi raka'atin qalilah, maka hendaklah kita salat witir walaupun 1 rakaat yang ringkas, liyanala hadzal fadl karim, agar kita mendapatkan keutamaan yang besar. Ya, keutamaan yang besar apa? Itu kebiasaannya orang-orang saleh, da'us salihin, itu salat malam. Walaupun kita 1 rakaat. Fahadha huwa syi'ru ibadur rahman ma'a salatil lail, ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khushu'an lillahi subhanahu fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Maka inilah keadaan hamba-hamba Ar-Rahman, ya, bersama salat malam mereka, dalam keadaan mereka ta'abbudan, memperhambakan diri mereka kepada Allah, wa munajatan, mereka senantiasa bermunajat dengan suara yang tinggi, memohon kepada Allah, khudu'an, merendah, khusyu'an kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sujud mereka, rukuk mereka, dan berdirinya mereka. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi salatil lail allati la yaqtarabha Allah azza wa jalla alaihim, fa kaifa sya'nihim ma'a salawatil khams al-maktubah allati hiya a'zamu arkanid din ba'da syahadatain. Ya, maka apabila keadaan mereka dengan salat malam seperti ini, ya, padahal salat malam tersebut adalah tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, maka kita bisa membayangkan dan membandingkan bagaimana, ya, semangat mereka untuk menjaga salat yang 5 waktu, karena salat yang 5 waktu adalah seagung-agungnya rukun agama setelah syahadat. Ya, setelah syahadat. Ya. Jadi bagaimana semangatnya mereka kepada sholat yang diwajibkan. Yang tidak diwajibkan saja mereka begitu semangat. Ya, maka jawabannya adalah la syakka annahum 'alaiha ashaddu hirsan wa muhafazatan. Maka tidak diragukan lagi, ya, bahwa mereka semakin berat, semakin besar semangat mereka untuk menjaga daripada sholat-sholat wajib. Kadang na'udzubillah kita sholat wajib cuma hanya sekedar ya, cuma bersin-bersin. Aduh, ini nggak bisa sholat jamaah, terganggu orang. Padahal itu saja. Ya, kenapa kita nggak memiliki semangat dengan aku sholat jamaah ini? Pasti bisa, hanya sekedar itu. Orang pun akan memaklumi, ya, atau memang sakit, demam sedikit, malas untuk bangun, ya, sulit, ditambah lagi dengan istri yang malas-malasan. Dah nggak usah sholat, nanti abang tambah sakit, tidur aja, sholat sambil tidur aja. Ini bahaya kan? Ini syaitan menjelma jadi manusia. Ya, maka hendaklah kita menjadi manusia, kata Rasulullah, inna minan nas mafatihul khair. Ada di antara manusia, dia itu memiliki kunci-kunci kebaikan, pembuka daripada kebaikan. Ya, mawqadatus syarr, dan dia sebagai penutup daripada kejahatan. Jadi kalau ada istri yang mendukung suaminya untuk tidak sholat jamaah, ini hati-hati.
Ini bisa jadi ini pembuka kunci daripada kejelekan. Maka banyak-banyak kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita, merizkikan kepada kita istri yang salihah yang mengingatkan kita untuk semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan dari sifat-sifat ibadah Rahman ini, walaupun hanya 2 poin, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan, demikian juga kesempatan dan taufik sehingga kita bisa melanjutkan di waktu yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Sekira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya akan menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang hamba apa yang dia tidak mampu. Kalau kita sujud baca doa dengan bahasa kita gimana? Apa? Kalau kita sujud baca doa dengan bahasa kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Sejauh yang kita ketahui ketika sujud, ya, bahkan ketika sholat secara umum itu tidak boleh di situ ada ucapan manusia. Ya, ketika Muawiyah ada yang bersih. Yang bersih ini mengucapkan alhamdulillah. Kemudian dia mengucapkan ya Allah, maka seluruh manusia tertuju padanya. Yang akhirnya dia dalam sholatnya mengatakan, kenapa pandangan kalian kepadaku ini? Ya. Kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, sesungguhnya ini adalah sholat. Kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada ucapan-ucapan manusia pada. Ya, itu yang pertama. Kalau kita bersih, kita hanya boleh mengucapkan pada diri kita dengan mendapat alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu kan termasuk bagian-bagian yang terdapat di dalam sholat. Ada doa itu tadi, kalau memang kita tidak bisa, maka cukup bisa mencukupkan dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun hanya dengan satu doa saja, namun silakan kita berdoa dengan berbilang. Kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi mau 100 kali, silakan. Ya, silakan. Jangan kita menambah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa kita. Kalau kita mau pakai bahasa kita setelah sholat. Barakallahu fikum. Mana dulu? Yang tua dulu. Mana yang tua? Waalaikumsalam. Ya. Berpikir. Ya. Ya. Saya itu salat dikit salat Betul. sementara yang saya ini kalau kita kenal dengan sholat istilah. Ya. Yang mana yang kita kita bilang kita laksanakan istilah atau sholat witir? Kalau sholat witir tahajud Baik. Jadi kami kita jelaskan kalau sekiranya kita tidak terbangun di subuh hari, ya, kita langsung sholat setelah sholat isya, sholat witir, tidak rakaat karena lelah dan sebagainya, ya, maka silakan. Kalau seandainya kita diberi kemampuan oleh Allah, ya, dan terbangun di malam hari, maka kita tinggal sholat. Apakah sholat setelah wudhu atau dengan sholat yang lain, tanpa lagi kita sholat witir, tanpa kita sholat witir. Adapun sholat iftitah itu tadi, ya, sholat iftitah ini kan artinya pembuka. Rasulullah SAW terkadang beliau melakukan sholat iftitah ini adalah sholat yang ringan, pembuka.
Jadi dia tidak langsung tancap gas, ya. Jadi pernah saya waktu di Balikpapan dulu kebiasaan santri ini, namanya santri ya. Kadang sebagian mereka masih anak-anak, umur-umur SMP. Jadi kita sholat kan sekali salam satu juz, sekali salam satu juz, 2 rakaat itu satu juz, ya kan? Jadi mereka kalau di rakaat yang pertama mereka ini tunggu dulu, tunggu pas imam mau rukuk, baru mereka masuk ke barisan. Baru mereka masuk ke barisan. Minimal kan diskon setengah juz, ya kan? Setengah juz. Akhirnya karena imam ini melihat pelanggaran seperti ini, sekali waktu dia baca Al-Qari'ah di rakaat yang pertama, langsung masuk dulu. Di rakaat yang kedua satu juz. Saya lagi keluar dia kan, udah masuk lengkap. Ya. Adapun ini dari doa iftitah, salat iftitah itu diucapkan dilakukan oleh Rasulullah. Hanya saja sebagian para ulama makanya disebutkan kan kadang Rasulullah SAW sholat 11 rakaat atau terkadang 13 rakaat. Yang 2 rakaat ini terkadang disebut dengan sunnah iftitah. Ada juga yang menyebutkan ini adalah qada Rasulullah SAW daripada sholat ba'diyah insya. Jadi beliau mengakhirkan sholat ba'diyah yang seharusnya kan setelah sholat isya. Ini beliau akhirkan. Nah, ini istilahnya pendapat para ulama. Jadi kenapa 13, kenapa di satu hadis 11, ya? Ternyata para ulama melihat ternyata yang 13 karena ini, yang 11 karena ini, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita misalnya setelah sholat witir di malam hari, di awal malam, kemudian kita terbangun, masih ada waktu. Silakan, apakah sholat setelah wudu, ya, istilahnya dengan sholat mutlak. Dan setelah itu kita mengisi dengan membaca Al-Quran, ya. Atau misalnya di sholat sunnah, kita mau panjang sholatnya, tapi kita tak hafal, silakan ambil Al-Quran, baca. Sambil sholat, lihat membaca satu rakaat misalnya satu juz. Kalau kita misalnya bangun sekarang jam 5, ya kan? Paling 2 halaman 3 halaman sudah subuh, ya kan? Jadi tak ada masalah. Cuma kita nggak perlu sholat di witir lagi, ya. Nah ini karena kan bimbingan Rasulullah daripada Abu Hurairah, bahwa beliau diwasiatkan oleh Rasulullah agar berzikir sebelum tidur. Ini apa alasan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Apakah mungkin yang jelas sahabat Rasulullah SAW orang yang paling semangat di dalam beramal. Ya, saya tidak berani berasumsi apakah Abu Hurairah sulit bangun subuh, saya tidak berani. Ya, yang jelas itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ya, kita tidak berasumsi yang tidak kepada para sahabat, karena mereka telah menjadi masuk surga oleh Allah. Ketika mereka telah menjadi ahli surga, maka tidak ada yang lebih baik daripada mereka. Mana yang kebaikan yang lebih baik? Ketika seseorang telah dijamin masuk surga, tidak bisa dibandingkan. Walaupun kita mengumpulkan kekayaan dunia dari zaman Nabi Adam sampai kiamat kelak, itu tidak bisa dibandingkan dengan kebaikan seseorang yang masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah keberhasilan kita. Ada seseorang yang sholat sambilnya, dia bacanya tidak lepas dari istirahat dan dari istirahat Quran itu, dari namanya tahu dan kemudian. Cuma baru berapa saat aja kayaknya udah pagi. Ya. Padahal kalau kita baca kayak antum bilang tadi, ada orang yang sampai berapa ayat, berapa surat itu masih panjang waktunya gitu. Jadi pertanyaannya, apakah keberkahan waktu itu dicabut
ataupun memang waktu itu dipendekkan gitu. Karena yang lain kok kenapa bisa panjang? Kita cuma di sana ada orang yang bacanya cuma di juz terakhir ada, itu baru sebentar aja udah habis waktunya gitu. Terima kasih. Jadi disebutkan oleh para ulama di dalam menjelaskan hadis ini dan saya Ibnu Hajar, di antara ada ulama yang memaknakan dalam satu waktunya, ya, di antara mereka menjelaskan dulunya kita melakukan hukum perjalanan 1 bulan. Kalau untuk naik haji dulu berapa bulan dari kita? 3 bulan ya? 3 bulan. Sekarang cukup 8 jam. Ya, artinya waktu itu kan semakin dekat. Ini di antara para ulama. Ada memang yang waktu itu sendiri yang dicabut oleh Allah. Ya, walaupun masih 24 jam, Allah kan maha mampu. Ya, Allah maha mampu. Dan kita berpikir kan dia masih 24 jam. Allah maha mampu. Makanya ketika nanti Dajjal datang, itu sehari pertama seperti tahun. Dia kan di dunia ini hanya 40 hari, ya. Setelahnya itu hari berikutnya ya seperti hari-hari biasa, ya. Itu bukan hal yang mustahil bagi Allah. Yang jelas, ya, keberkahan waktu memang itu dicabut, memang dipendekkan, ya. Ini yang kita rasakan, ya. Ini yang kita rasakan sehingga kita sudah membaca terkadang dengan tertib. Cuma 6 juz sudah sahur. Tapi Rasulullah tadi beliau membaca 6 juz dalam 1 rakaat. Kemudian rukuk beliau hampir sama dengan berdirinya beliau. Sujudnya beliau hampir sama dengan rukuknya beliau. Dan setiap beliau melewati ayat-ayat yang berkenaan dengan azab, beliau berlindung kepada Allah, berdoa. Ya, istilahnya beliau berhenti membaca kemudian beliau berdoa, berlindung dari azab. Melewati ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Melewati ayat tentang kenikmatan surga, beliau memohon tentang nikmat tersebut. Kalau kita berpikir sekarang, kalau kita praktekkan di waktu kita ini kan nggak cukup waktu seperti itu tadi. Apa yang tersayur saja kita baca, belum nggak terasa sudah waktu subuh. Ya itulah, walaupun memang jamnya tetap 24 jam, dulu juga 24 jam. Bukan dulu ada 48 jam sehari. Tapi begitulah keberkahan waktu ini memang dicabut oleh Allah. Wallahu a'lam. Inilah yang kita rasakan. Ya. Cuma sebagian para ulama ada mereka menafsir itu tadi. Pada waktu yang dulunya kita 3 bulan, sekarang cuma butuh 8 jam. Ya. Yang dulunya mungkin kita untuk mengirim pesan butuh beberapa hari, sekarang dalam hitungan detik dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Yang jelas ini memang kita rasakan. Ini kita memang rasakan dan berucap dari orang-orang tua kita, lautnya ya sekarang ini agak-agak lain, belum terasa kita sudah sore, ya kan? Ini seperti kita. Ini tak sampai 2 bulan lagi sudah puasa. Padahal kan seolah-olah kayaknya baru kemarin kita minum air zam-zam pulang dari haji. Kan baru aja ya, baru. Tapi nggak sampai 2 bulan lagi. Ini udah bulan Rajab, tanggal 10 atau 11 kalau saya nggak keliru. Berarti tinggal 1 bulan setengah lagi kurang lebih. Ya, 20 hari lagi kurang lebih sudah puasa. Nggak terasa. Ya, nggak terasa. Dan itu yang kita rasakan. Wallahu. Yang berapa dulu? Ini lama ya? 15 menit lagi. Kalau kita lanjut satu lagi. Pertanyaannya saya. Pertanyaannya dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ada 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan 2 sholat sunat fajar itu apakah sholat qobliyah
subuh atau lain dari itu? Jadi sholat sebelum fajar, sholat 2 rakaat sebelum fajar, ya, itu juga dinamakan sholat qabliyah. Itu sholat terus apa? Sholat itu juga seperti sholat lain, sholat tahajud, sholat witir, sholat tarawih, ya, kayak mulai itu sebenarnya itu juga, ya, hanya saja penamaan yang lain. Begitu juga dengan 2 rakaat sholat fajar. Makanya wallahu a'lam dari mana mereka mengambil istidlal ataupun dalil, ya, setelah mereka melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar, mereka lakukan lagi sholat sebelum subuh. Padahal sholat 2 rakaat sebelum subuh yang dinamakan sunat fajar itu telah mencakup 2 rakaat qabliyah. Makanya Rasul bahkan disebutkan oleh Aisyah. Rasulullah SAW beliau sholat 2 rakaat sebelum subuh itu sangat singkat, ya, sangat singkat. Ya, namun singkatnya Rasulullah dengan kita bertanya ya, tentang maksudnya. Dan beliau setelah terkadang beliau sebelum melakukan keluar untuk melaksanakan memimpin sholat berjamaah bersama para sahabat, terkadang beliau beliau berbaring, apa istilahnya, tidur dengan lambung kanan. Ini sebelum beliau melakukan keluar untuk sholat memimpin manusia. Artinya dia dahulu enggak cuma sempat sholat 2 rakaat langsung keluar, tidak. Atau disebutkan oleh Aisyah, terkadang kalau aku terjaga maka beliau berbincang-bincang denganku, ya, dengan Aisyah. Berarti Aisyah pernah juga agak bangun subuh, ya, orang wanita itu kalau haid ngapain bangun, ya. Wanita haid ya dia nggak wajib bagi dia untuk sholat, ya. Jadi ceritanya Aisyah. Jadi al-muhim 2 rakaat itulah qabliyah, itulah juga sunat fajar. Dan kita melakukannya disebutkan oleh para ulama, yang kita mengikuti adanya masjid yang akan kita datangi. Misalkan kita sholat di rumah, itu karena sebaik-baik sholat, ya, afdalus sholat fil bait illa al-maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang akan sholat di rumah. Kecuali sholat wajib. Kecuali sholat wajib. Jadi kalau kita di pondok di Banda Aceh, alhamdulillah, itu kalau subuh lama waktunya antara azan dan iqamah itu 20 sampai 25 menit. Jadi kita bisa sholat sunat di rumah kemudian menuju masjid. Seperti juga keadaan di Masjidil Haram, ya, di Masjidil Nabawi itu panjang. Tidak, antara sholat subuh setelah azan dan antara azan dan iqamah itu agak panjang. Ya, berbeda dengan masjid-masjid kaum muslimin yang kita dapati. Karena 2 rakaat aja kita nggak sempat sholat, sudah iqamah, ya, sudah iqamah. Padahal tidak masalah, ya, kita lamakan sedikit waktunya agar orang yang belum sempat untuk sholat sunat fajar dia sempat untuk sholat sunat. Kita beri waktu kepada mereka. Wallahu a'lam. Jadi satu sholatnya qabliyah atau kata lain sunat fajar itu juga, ya, rakaat, ya, sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, kalau Assalamualaikum. Belum berdakwah ya. Kemudian Nabi berdakwah dalam sebuah hadis ada larangan memuji orang lain atau memberi gelar yang baik kepada orang lain. ya. Jangan memuji dia, kamu membunuhnya. Ya, saya pernah mengundang lehernya. Memuji, maaf kita.
Ya, baik. Ada memang hadis. Istilahnya kan Rasulullah SAW terkadang kita dilarang berlebihan di dalam memuji. Yang nggak boleh kan memuji di hadapannya. Ya. Yang tapi memuji di belakang dia kan boleh Pak. Boleh. Ya. Tapi kan ada yang pujian-pujian yang kita berikan kepada orang dan dia tahu dia dipuji. Karena dia kurang mengajar orang adil. Ya. Nah, terus dia pemimpin yang adil, kan? Dan dia senang gitu. Apakah itu boleh? Ya, sebenarnya boleh, cuma kita dapat di para ulama seperti Syekh Albani ketika ini, kemudian juga Abu Bakar, ya, maka beliau kan berhitung dan berdoa dengan sebuah doa yang kurang lebih makna daripada doa tersebut, ya, dia menjawab ampunlah mereka dari apa-apa yang mereka tidak tahu, ya, dan jadikanlah aku ya Allah lebih baik dari yang mereka ucapkan, lebih baik yang mereka puji. Nah, artinya beliau berlindung kepada Allah. Mereka terlalu berlebihan menyanjungku, ya, yang mereka tidak tahu diriku yang sebenarnya. Ini sifat ketawaduan, ya. Makanya Syekh Albani disebutkan seperti itu. Syekh Zaini juga seperti itu. Kadang kan sering ketika Muqaddimah ini ngomong, itu langsung diralat oleh Syekh. Ini beliau untuk menutupi, ya, untuk menutupi itu jangan sampai nanti mereka bulu. Jangan sampai mereka bulu. Dan hendaknya seorang yang solih itu seperti itu, ya, seperti itu. Karena ketika beliau tidak menutup jalan seperti itu, maka nanti akan muncul apa yang beliau ucapkan akan diambil. Apa yang beliau jarang itu harus diambil. Ya, akhir seperti itu. Namun ketika seperti ucapan Abu Bakar, ya, Syekh Albani, Syekh Zaini, Syekh bin Baz, itu sering kita dengar. Kalau Muqaddimah itu apa istilahnya moderator, ketika berlebihan beliau langsung, ya, beliau berlindung kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah kepada mereka dari apa-apa yang mereka tidak tahu. Istilahnya kan mereka memujiku hanya melihat zahirku saja, ya. Adapun keseharianku di rumah dan lain sebagainya mereka kan tidak tahu, ya kan? Dan aku memohon agar Allah memberikan lebih baik dari apa yang mereka katakan. Mungkin mereka memujiku gara-gara ini, kan kita nggak tahu apa sebab misalnya kita dipuji, ya. Kita memohon kepada Allah agar apa yang mereka ucapkan itu lebih baik. Itu tidak ada masalah. Itu boleh. Karena itu untuk menutupi karena kecelakaan, kebinasaan umat-umat terdahulu karena mereka al-ghulu di dalam kepada orang-orang saleh. Maka hendaknya tutup kalau kita ketahui, tutup itu, ya. Kita berusaha untuk menutupnya. Jangan sampai orang berlebihan. Jangan sampai pula ketika salaman sengaja kasih tangan biar dicium, enggak dicium marah dia. Ini namanya minta dipuji. Nah, yang pasti kan beda. Kita tidak mengharap pujian. Ini yang seperti itu. Artinya kita jangan sampai mengharap pujian. Dan juga jangan kita seperti kata Rasulullah tadi, jangan kita terlalu memuji. Ini bisa jadi dengan kita melampaui batas di dalam memuji, bisa dia terjatuh ke dalam kesombongan. Ya kan? Ada orang yang sudah terlalu dipuji sehingga dia akan berkata dengan ucapan-ucapan yang nyeleneh. Dia berpikir dia akan didengar. Maka jangan heran, ya, ucapan-ucapan nyelenehnya tersebut dia berani menentang Allah. Dia berani mengatakan ekstrim. Padahal Allah telah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Dia mengatakan jangan katakan kafir, katakan non-muslim, karena itu ucapan ekstrim. Maka dalam surat bacalah qul ya ayyuhan muslim. Jangan baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, Allah yang katakan. Kenapa kita mengatakan ekstrim? Enggak sopan. Berarti secara tidak langsung dia menuduh Allah tidak sopan. Ini sebabnya
Kenapa dia berani berucap seperti itu? Karena dia menganggap dia sudah dianggap sebagai tokoh. Dia telah diberi, dia telah lebih-lebihkan. Ya, makanya kalau daerah barat sini ada yang ditangguh, ya kan? Ada yang ditangguh. Ya, dianggap sebagai ulama. Rasulullah jangankan ditangguh, beliau masuk orang bangun saja dulu. Ya, ini pasangan sengaja memang gini tangannya, ya, biar ditiup. Ya, padahal salah ini saja, ngapain begini? Itu. Ya, Allah Taala. Ya. Ini saya pernah membaca pada silap saya. Ya. Ada dua muslim. Ya. Di situ Rasulullah bersabda bahwa semua tidak senang gitu. Ya. Tidak ada dua muslim. Misalnya ada yang baca dia lebih banyak menguasai apa ya. Ya. Di situ ya tapi itu apa? Karena ada sahabat yang bertanya, apakah benar apa di hadis ini? Iya, sorry hadis. Apalagi yang seperti ini, kemakna dengan yang disebutkan tadi yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ada istilahnya di dalam syariat kita ini adalah satu zari'ah, ya, menutup jalan, ya, yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ini ditutup jalan. Seperti kenapa kita tidak boleh melukis orang, ya, seperti melukis orang-orang yang soleh. Melukis orang-orang yang soleh ini kan belum sampai kepada syirik, ya. Tetapi dengan lukisan-lukisan itulah yang akan menghantarkan mereka kepada kesyirikan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh. Ya, ini begini juga. Ketika pujian-pujian ini dilontarkan, apabila Rasulullah SAW tidak menutup khilaf, ya, maka nanti mereka akan akan berlebih-lebihan. Ya, ini kedua Rasulullah SAW. Jadi kalau ada peluang-peluang yang akan mengantarkan kepada kesyirikan, ini langsung sekat. Dan ini banyak di dalam permasalahan agama. Seperti kata Allah, la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ya, jadi mendekati saja tidak boleh. Ya, karena kalau sudah dekat, sudah jadi nanti, ya, akan apa istilahnya, akan menyambar, apinya itu akan menyambar. Ya, jadi ini makanya kan di SPBU biasa sering disebut listrik tegangan tinggi. bukan Tidak merokok. Orang sudah menyala. Bahan sudah menyala, jangan dekat api lah. Pokoknya kurang lebih seperti itulah, ya kan, bahaya. Karena kenapa? Kan kadang bisa jadi ketika dia mendekatkan itu, ketika dia mendekatkan kadang tidak menyala. Tetapi kebanyakan, ya, kebanyakan kalau sudah dekat itu akan menyala. Demikian juga ada terkadang orang-orang yang dia pacaran dan tidak sampai terjatuh ke dalam zina yang sesungguhnya, tetapi tidak sedikit, ya, bahkan itu awal daripada dia jatuh ke dalam zina yang sesungguhnya. Maka disekat, tutup ini celah ini, tutup pintu ini, jangan sampai kita melakukan. Dan ini sangat banyak, ya, di dalam perkara-perkara agama. Ini sangat banyak, ya, apa yang dinamakan dalam istilah usul fiqh saddu zari'ah, menutup jalan yang mengantarkan kepada yang demikian. Begitu juga perlu dilihat dalam memuji. Ini ketika tidak ditutup, itu akan membukakan, ya, akan membukakan yang akhirnya mereka berguru. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan memberikan kepada kita faedah.
dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan itu datang dari saya dan syaitan, dan saya bertobat kepada Allah, dan apabila ada kebenaran itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita taufik agar kita bisa beramal dan menjalankan dari apa-apa yang telah kita ketahui dari agama ini sampai daripada akhir hayat kita. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.